Dan di video ini saya mohon izin kepada Ustadz Nuruddin. Saya akan bereaksi video Anda full. Dan saya juga akan berikan tanggapan bukan menurut pendapat Harry Pras, tapi menurut dalil dan ulama. Bukan menurut pendapat Harry Pras, tapi menurut dalil dan ulama. Itulah kenapa saya sebut ya konten-kontennya itu sampah semua. Karena selalu diawali ya paling tidak kebanyakan videonya itu seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa apa yang dia sampaikan itu mewakili Al-Quran dan hadis. Bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah merupakan representasi daripada pemahaman para ulama. Emang dikira Ustaz Nuruddin ini nggak punya guru? Emang dikira Ustaz Nuruddin berbicara seperti itu tak punya dalil? Tak ada dalilnya. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman, di video ini kita akan menanggapi dan mereaction juru dakwah Salafi Wahabi, karena kita tahu ya beberapa tahun terakhir ini kelompok atau sekte Salafi Wahabi ini kehabisan pendakwah, sehingga dikirimlah seorang YouTuber yang sangat luar biasa, yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Fadil Kutubul Aqtab Al-Mustad Harry Pras, yang sangat-sangat membagongkan. Dimana di video ini ya sang legenda hidup dengan jenggotnya yang luar biasa mengomentari Ustadz Nuruddin, teman-teman. Mengomentari yaitu dalam masalah ya pasti yang bertentangan dengan Salafi Wahabi ya. Uskut, diam kamu. Yaitu tentang masalah istiwa di sini, teman-teman. Di mana mereka tetap ngeyel, meyakini bahwa Allah itu memang bertempat dan tempatnya itu adalah di atas arasy. Sementara kita Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Sawadul A'zam, kelompok mayoritas para ulama dari berbagai disiplin ilmu, itu meyakini bahwa Allah itu tidak memiliki tempat, teman-teman. Kata atas, ya kita tahu di dalam bahasa sehari-hari pun demikian, teman-teman. Ya, kata atas itu bisa menunjukkan atas memang secara zahir, secara hisi, memang tempat yang di atas, atau bisa juga bermakna selain daripada tempat, yaitu makna kedudukan, pangkat, derajat, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, hal yang sesederhana ini tidak bisa dipahami dan dicerna oleh kelompok atau sekte Salafi Wahabi, karena memang mereka ini sumbu pendek. Paham atau tidak? Sesuai dengan yang sering saya sampaikan, yudariku zaki binazirin wahidin ma la yudarikuhul ghabi bi alfi syahidin. Orang cerdas itu akan faham hanya dengan satu contoh, sementara orang yang bebal tidak akan pernah percaya, tidak akan pernah faham, mengerti dengan 1000 bukti. Jangan tidur, Mas. Pusing ya, nggak paham ya. Nah, teman-teman, kita simak seperti apa juru dakwah Salafi Wahabi yang sekarang ini mungkin nomor 1 kayaknya ya, juru dakwah Wahabi ini, karena tidak ada konten kreator atau YouTuber yang sebesar Syekh ini gitu ya. Jangan cuma bacot ya. Memang benar-benar luar biasa. Kayaknya ustadz nomor 1-nya sekarang ini. Ustadz-ustadz yang lainnya kan itu sudah banyak dipepet ya gitu ya, teman-teman, sama konten kreator atau YouTuber aswaja, sehingga muncul yang punya mental baja buka tembok seperti Syekh Harry Pras ini untuk ya mengcounter mungkin ya para YouTuber aswaja, tapi malah makin menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Namun teman-teman, saya tidak akan melihat atau mereaksi menanggapi seluruh video Syekh Harry Pras ini secara full ya, secara utuh, karena saya yakin kontennya itu sampah semua. Jadi tidak layak dikomentari sebenarnya kalau tidak ada alasan. Jadi alasan saya mengomentari ini ya hanya sekedar melihat dari sisi memang followernya saja ya, viewernya atau juga subscribernya lah gitu, karena kan udah 1 juta lebih. Artinya masyarakat awamnya masih banyak yang tertipu atau dibodohi dengan konten-konten semacam ini, dan feedbacknya ya orang-orang semacam ini akan semakin merasa bangga. Kenapa saya sebutkan ini adalah konten sampah? Berikut alasan. Ini saya mohon izin kepada Ustadz Nuruddin. Saya akan bereaksi video Anda full, dan saya juga akan berikan tanggapan bukan menurut pendapat Harry Pras, tapi menurut dalil dan ulama. Bukan menurut pendapat Harry Pras, tapi menurut dalil dan ulama. Itulah kenapa saya sebut ya konten-kontennya itu sampah semua. Karena selalu diawali ya paling tidak kebanyakan videonya itu seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa apa yang dia sampaikan itu mewakili Al-Quran dan hadis. Bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah merupakan representasi daripada pemahaman para ulama.
Misalnya ketika mengomentari Abdul Somad dan lain sebagainya, jurus ini selalu dipakai untuk menunjukkan bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang benar menurut para ulama. Apa yang dia sampaikan itu adalah representasi makna yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah. Luar biasa ya. Dikiranya mungkin ya Ustaz Nuruddin salah satunya sedang dikritik atau yang sedang dikomentari saat ini, dikiranya bicara asal keluar gitu kayak mereka. Dikiranya cuma dia yang berbicara, katakan ya, menurut mereka dalil. Walaupun kita tahu cara beristidlal mereka itu kacau balau. Dikiranya Ustaz Nuruddin, Ustaz Abdul Somad, Kiai Haji Abdul Ramli, Buya Yahya itu berbicara tanpa dalil, tanpa dasar, dan tanpa guru. Nah, emang Syekh Heri Pras ini berapa lama sih mondok? Berapa sih gurunya? Berapa ratus sih guru daripada Syekh Heri Pras ini? Saya penasaran juga gitu. Sehingga dia selalu berlindung bahwa apa yang diucapkannya itu ada dalilnya dan ini semua diterima dari guru. Emang dikira Ustaz Nuruddin ini nggak punya guru? Emang dikira Ustaz Nuruddin berbicara seperti itu tak punya dalil? Tak ada dalilnya. Nah, makanya itulah kenapa sebabnya para konten kreator YouTuber Aswaja sering mengajak debat para ustadz-ustadz Wahabi. Bukan Ustadz Heri Pras ya, kalau Ustadz Heri Pras terlalu tinggi. Nah, ini yang di bawahnya Ustadz Heri Pras lah, seperti Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq Basalamah, kemudian Riyad Bajri, kemudian siapa lagi itu, Amir Abdad, dan lain sebagainya lah. Pokoknya tokoh-tokoh sentral Salafi Wahabi tidak ada yang berani. Alasan mereka, buat apa menghabiskan waktu berdebat dengan orang-orang pelaku bid'ah. Jadi ini jelas sekali berbenturan dengan Al-Quran. Padahal kalau kita merasa kita ini benar, dalam Al-Quran itu ada wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau seandainya memang kebenaran itu tidak bisa diterima oleh masyarakat secara umum, ya oleh mayoritas, maka salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan cara berdebat, tapi dengan cara yang ahsan. Jadi kalau kita punya suatu kebenaran, tidak boleh kita menyembunyikannya. Dan kalau kebenaran itu hanya bisa terungkap melalui debat, maka debat itu bisa jadi solusi. Tapi orang-orang Wahabi ini aneh, mereka merasa mereka yakin, tapi ketika di debat mereka alasannya apa? Ngapain katanya debat dengan pelaku bid'ah? Ya, padahal para ulama dulu, Masya Allah ya, kita kenal Imam Al-Ghazali berdebat dengan orang-orang Mu'tazilah. Kita kenal seperti Abu Hanifah berdebat dengan kafir dahri atau ateis. Apa mereka tidak lebih cerdas daripada kelompok Salafi Wahabi yang kerjanya cuma cari-cari alasan? Wallahu a'lam. Nah teman-teman, kita simak dulu ya seperti apa kritik daripada Al-Alim Al-Allamah Heri Pras ini kepada Ustaz Nuruddin. Kalau ada orang bilang Tuhan di arsy bertempat dan di langit, bukan orang yang bilang. Allah sendiri yang memberikan informasi. Sumastawa alal arsy kata Allah, bukan orang yang bilang. Kok bisa bilang orang? Bukan orang, Pak Nuruddin. Al-Quran sendiri yang bilang. Masa agak beriman sama Al-Quran? Yang pertama, itu Ustaz Nuruddin sampaikan kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu di atas arsy, kemudian Syekh Heri Pras ini langsung menyela ya. Bukan orang yang bilang, tapi Allah. Ar-Rahmanu alal arsyis istawa. Ini dalil yang memang mereka pegang teguh gitu ya, tapi mengabaikan dalil yang lain. Dan inilah cara berpikir mereka. Saya tidak akan berbicara atau membantah ya masalah istiwa ini. Teman-teman yang mau tahu gitu, benar-benar mengosongkan hati ya untuk memahami masalah ini, silakan simak video saya ini. Ini adalah full bagaimana para ulama dari generasi ke generasi menyatakan bahwa Allah itu tidak memiliki tempat, dan bagaimana para ulama ini menyampaikan masalah ayat-ayat mutasyabihat. Silakan tonton videonya. Wallahu a'lam.